Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas yang unik lagi. Kita akan memantau WiFi OpenWRT kita, itu siapa aja yang connect dan ada berapa yang connect. Itu akan otomatis nanti akan dikirimkan ke dalam bot. Yang pertama adalah kita akan buat botnya dulu ya. Buat botnya dulu seperti apa, nanti kita akan install. Kalau installnya sih gampang, dan lalu kita akan setting supaya nanti dia akan deteknya seperti apa gitu ya. Jadi kita langsung aja ke bagian layar lur supaya nanti kita nggak kelamaan, dan nanti akan saya jelaskan di dalamnya ya. Nah ini saya punya satu bot yang sudah connect. Ini contohnya seperti ini ya. Oke lur, ini contohnya ya. Kita coba dulu ya menggunakan laptopku, dan apakah muncul? Nah ini muncul, dan sebentar tak coba koneksikan menggunakan handphone ini, apakah muncul juga. Coba kita tunggu sebentar. Ya, terhubung dan muncul. Satu lagi saya menggunakan handphone satu lagi, coba harusnya nanti terdetek. Nah ini ya seperti ini ya, dia akan kedetek menjadi berapa jumlah perangkatnya, terus ada MAC address, ada nama, ada router ini adalah nama dari atau hostname dari STP kalian ya, dan nama yang di bawahnya ini adalah nama device-nya. MAC address ini adalah MAC address dari perangkat atau device yang terhubung ke WiFi kalian. Dan untuk IP ini yang terhubung atau perangkat IP dari perangkat yang terhubung ke WiFi kalian ya. Kalau kalian menggunakan voucheran, itu menggunakan OpenWRT, koneksinya pakai OpenWRT, itu bisa banget lor. Itu bisa pakai cara ini ya, dan nanti kalian install aja caranya seperti apa. Kita langsung aja eksekusi cara pembuatan botnya dulu ya. Yang pertama kalian nanti cari dulu yang namanya bot father seperti ini nih. BOT ya. Bot father. Nah ini ya, nih dia tulisannya seperti ini dan ada tanda checklistnya lor. Nih. Nah di sini kalian nanti buat dulu satu bot. Nah di sini kalian klik yang menu lalu pilih yang new bot. Nah ini terserah kalian, ini kalian buat namanya dulu, misalkan bot notifikasi. Nah gitulah ya, yang penting ada namanya. Nah di sini kita akan buat name botnya atau username botnya atau nama botnya lah ya, misalkan notif gitu aja, gini aja, notif Aryo garis underscore ya, pakai underscore boleh, pak enggak juga boleh, yang penting di belakangnya itu ada tulisan botnya lor. Dia harus ada tulisan botnya ya. Ini saya contohkan, notif Aryo bot. Nah seperti itu, enter. Apakah bisa? Nah ini sudah bisa. Ini akan muncul seperti ini lor nih. Ada yang namanya use this token to access the HTTP API. Nah ini nama bot kita. Kalian klik di sini, atau ini kita copy dulu ya. Yang ininya, klik dan kita taruh di dalam sini dulu. Nah, ini kita dapat bot apa namanya, API-nya atau API-nya ya, API bot. Dan kita akan buka yang ini lor nih, notif Aryo bot yang ini ya, nih klik. Nah ini kita start. Kalau sudah kebuka langsung di start. Nah, ini kita biarkan dulu yang bagian ini. Lalu kita lanjut untuk di sini kita akan testing. Nah sebelum testing ini kalian harus aksesnya seperti ini lor. Sebentar. Nanti kalian akan gunakan cara seperti ini. Ini kan ada token ya. Ini bukan ini namanya. Ini token bot. Ini namanya token. Yang bawah ini adalah link untuk kita akan mendapatkan ID chatnya ya, atau chat ID-nya itu ya. Seperti itu. Ini kita copy, atau misalkan kita ganti di bagian ini lor. Kita akan ganti di bagian tokennya. Ini kan ada token nih. Kalian dapatkan yang ada di bot father tadi. Kalian copy dulu. Ini jangan sampai ada tanda spasi. Copy seperti ini. Ini kalian ganti yang bot token ini, kalian ganti. Nah seperti itu. Ini lalu di copy semua. Nah kalau sudah, kalian paste di sini ya. Nih kalian paste, dan akan muncul seperti apa di dalam browser. Nanti kita tunggu dulu ya. Nah dia akan muncul true result. Ini kalian pretty print biar nanti rapih lah ya. Pretty printnya biar rapih dia tampilannya. Lalu ini kan belum tampil apa-apa nih, kalian masuk ke botnya tadi yang sudah dibuka. Sini kita akan setting dulu ya. Halo bot, terserah, ini tulisannya terserah lor, mau kalian halo bot, mau halo dog, halo ayang apa, terserah.
halo pod, enter. Nah, lalu di browser kalian diklik seperti ini lalu enter loh. Nah, nanti akan muncul banyak banget, lalu print aja biar tampilannya rapih ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kan banyak banget loh. Ini ada true result, update, message dan segala macam. Kalian cari yang namanya chat. Nah, di sini ada ID-nya, itu ambil ID-nya ya. Kalian ambil ID yang ini ya. Nah, ini ya, sudah ketemu ID-nya? Sudah. Kalau sudah, kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kita paste di sini ya. Namanya chat ID. Nah, ini tokennya sudah dapat atau token botnya. Lalu ID-nya sudah dapat. Lalu kita akan coba lakukan instalasi script yang kita perlukan di dalam OpenWRT-nya. Ini saya sudah sediakan juga ya, nih ada bash, www, itulah ya, pokoknya macam-macam. Kalau nanti dijabarkan tambah bingung. Kita masuk ke STB-nya dulu. Saya buka di sini. Di mana nih jaringannya? Oke, WiFi Aira ke yang ini nih, yang ada di sini ya. Oke, connect. Kita akan buka dulu di sini 192.168.1.1 dan kita akan masuk ke dalam terminalnya ya. Nanti akan tampil menu seperti ini loh, nih ada menu Telegram ya. Kalian install dulu aja dulu ya. Kalian install dulu aja OPKG update jika diperlukan ya. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya nggak diperlukan ya. Tapi bolehlah kita OPKG update dulu biar nanti fitur-fiturnya itu update ya. Kita tunggu dulu dan kita klik kanan paste, enter. Nah, di sini ada pertanyaan, sudah punya Telegram bot? Nah, seperti di sini ya, sudah punya Telegram bot yang sini, Telegram setting. Kalau misalkan belum ada, di Y aja. Seperti itu, ini akan install otomatis. Nanti akan ada pertanyaan satu lagi lor. Nah, nih, install script detector WiFi connect. Jadi akan mendeteksi, akan menginstal atau menambahkan fitur yang namanya deteksi DHCP klien gitulah ya. Jadi setiap otomatis yang connect itu akan otomatis diarahkan ke bot untuk notifikasinya. Oke, kita iya aja lah ya, daripada bingung. Nah, akan menampilkan seperti ini. Di sini akan menambahkan cron job berhasil ditambahkan. Nah, ini berarti dia akan otomatis ya. Kenapa dia akan menambahkan di cron job? Kita akan cek nanti load. Nah, untuk cara uninstallnya, kalau misalkan kalian nggak minat, kalau misalnya udah install nih, udah hilang penasarannya pengen di uninstall ya, silahkan. Ini ada namanya unmon v ya, tinggal ketik seperti ini nanti akan uninstall otomatis. Untuk melihat cron job-nya ini atau yang namanya apa ya, kalau kita bilang scheduler lah ya, scheduler atau penjadwalan ini dia mereset atau membersihkan semua klien itu di jam berapa ya, 00 lah ya, di jam 00 nanti akan otomatis bersih seperti ini ya. Ini ada di schedule task. Kalian cek di sini. Nah, ini akan menambahkan seperti ini loh nih. Tuh. Dia akan membersihkan bagian yang diperlukan. Ini salah, ini ada kesalahan, nanti tak ubah dulu. Ini ada kesalahan dikit, harusnya TMP ya. Kita belum tambahkan apa-apa di sini. Tokennya belum kita tambahkan ya. Kita akan tambahkan dulu tokennya karena kalau nggak ditambahkan dia nggak bisa ya. Service, lalu ke bagian Telegram setting. Nah, di sini ada yang namanya bot token. Kalian tambahkan dulu di sini ya, tambahkan dulu. Lalu chat ID-nya. Yang bagian message thread ini kalian nolkan aja ya, buat 0. Lalu di sini ada chat ID, lalu taruh di grup ID. Nah, seperti ini ya, atau chat ID lah ya. Save. Oke, kalau sudah save nanti tak close dulu ini ya. Tak buat bersih dulu ya tampilannya. Oke, kalau sudah tak disconnect dulu sebentar supaya nanti dia akan otomatis kedetek. Oke, kita connect ke sini dan kita pantau di botnya. Nah, dia akan otomatis seperti ini lor. Kalau misalkan dia nanti connect, dia akan otomatis mendeteksi seperti ini ya. Misalkan ada tambahan nih, nanti di sini akan bertambah, total aktif akan menjadi 2 perangkat. Terus nama yang terkoneksi itu apa yang baru ya. Terus MAC address-nya pasti biasanya berubah. Terus namanya ini nama ini adalah nama router kita ya, atau nama STB kita. Itu adalah nama yang ada di sini di hostname ya. Misalkan kita rubah STB ku, STB Aryo misalkan ya.
Harusnya sih nanti berubah juga ya. Kita save apply, kita bersihkan dulu coba. Bersihkan, ini tak disconnect dulu sebentar. Kita pantau nanti di sini ya, pantau di sini. Di botnya akan otomatis nanti. Kita connect ke HG, klik, nanti akan otomatis muncul. Dan nanti tetap satu ya, karena kita masih baru pakai perangkat satu ya. Kita tunggu dulu sebentar. Dia mendeteksinya dari mana? Dia mendeteksinya dari license. Dari license DHCP. Jadi ketika nanti ada yang terkoneksi, itu kan DHCP akan otomatis membuatkan WiFi atau IP baru ya. Nah itu yang menjadi trigger kita untuk mengirimkan ke dalam bot Telegram kita ya. Ini masih loading. Nah akan otomatis seperti ini ya. Dia otomatis muncul. Nah router kita menjadi STB Ario. Nah ini sudah berubah ya. Dan misalkan kalian menggunakan lebih dari 2 STB, itu bisa loh, jujur saya katakan bisa. Ini saya contohkan ya, punya aku ini lebih dari 2 STB. Mana ya bot yang ini? Nah ini lebih dari 2 STB loh. STB Aira sama STB Samsudin ini sebenarnya beda format aja ya untuk di kedua STB nya. Jadi format untuk mengirim pesannya itu berbeda, makanya dia akan munculnya seperti ini gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah IP-nya itu untuk DHCP itu wajib dari STB OpenWRT kita ya. DHCP-nya wajib dari STB OpenWRT kita. Saya contohkan yang kemarin kita pernah mereviewkan untuk voucheran di STB atau di OpenWRT. Nah itu contohnya seperti itu loh. Wajib menggunakan IP DHCP dari OpenWRT itu sendiri. Maka dia akan bisa kita eksekusi di DHCP-nya, dan DHCP baru akan mengirimkan ke botnya ya. Dan kalau misalkan DHCP dari router gimana? Ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Kalau bisa pun tetap kita harus samakan segmen. Misalkan nih IP gateway dari STB-nya 192.168.1.1. Kalau misalkan untuk gateway-nya dari router itu dibedakan ya, misalkan 192.168 bisa 100 buat 101.100 gitu ya. Itu untuk gateway-nya dari routernya. Tuh. Kalau misalkan seperti itu apakah bisa? Ya bisa-bisa aja, bisa. Yang penting nanti IP yang dari STB itu DHCP-nya dibatasi. Misalkan IP 2 sampai 10 itu punyanya STB gitu ya. Terus nanti IP dari gateway routernya itu misalkan dari angka 101 sampai 254. Nah itu bisa loh, itu bisa seperti itu. Jadi nanti segmennya tetap pakai segmen punyanya OpenWRT gitu ya. Kalau misalkan mumet, nanti kita bahas lebih panjang lagi lah. Ya seluruh untuk video kali ini cukup itu aja ya, untuk masalah trigger atau mendeteksi siapa aja yang terkoneksi ke OpenWRT kita dan bagaimana cara mengirimkan ke dalam ke dalam bot kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat yang masih bingung, coba tuliskan di kolom komentar, nanti kita coba jelaskan ya kalau misalkan masih ada yang bingung. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di YouTube ini atau yang sudah bergabung di YouTube ini. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.